Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 10 IPA 1, di sini akan mempresentasikan tentang proses masuknya agama Islam dan Islamisasi di Indonesia. Ada 5 teori yang menjelaskan bagaimana cara masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Arab atau Mekah, yang keempat teori Cina, dan yang kelima teori maritim. Teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang penasehat di bidang bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam untuk pemerintah kolonial Belanda bernama Sjouk Roekroni yang mengambil pendapat dari Tichenapel, yaitu seorang pakar dari Universitas Leiden, Belanda yang sering meneliti artefak-artefak peninggalan Islam di Indonesia. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Teori ini didukung oleh beberapa bukti Jean-Pierre Moquet, yaitu seorang peneliti bentuk nisan kuburan Raja-Raja Pasai, kuburan Sultan Malik As-Salih, dan juga nisan kuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa nisan kuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik ternyata memiliki bentuk yang mirip dengan nisan-nisan kuburan yang berada di Cambay, Gujarat. Selain itu, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 juga bercorak khas Islam Gujarat. Bukti-bukti lainnya adalah catatan Marco Polo serta adanya warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Namun, teori ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, masyarakat Gujarat mayoritas menganut mazhab Hanafi, sedangkan masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu ketika Islamisasi Samudra Pasai. Teori Persia. Husain Jajadiningrat merupakan pencetus teori Persia yang menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini, diantaranya kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara. Contohnya, peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan, serta adanya pengaruh bahasa Persia yang ditemukan di beberapa tempat di Indonesia. Selain itu, keberadaan Syekh Siti Jenar dan Hamzah Fansuri dalam sejarah Indonesia menandakan adanya pengaruh ajaran Wahdatul Wujud Al-Halaj, seorang Sufi yang berasal dari Persia. Dengan banyaknya bukti yang mendukung, sebagian ahli sejarah bahkan sempat menerima teori ini sebagai teori masuknya Islam ke Nusantara yang paling benar. Akan tetapi ternyata pada teori ini juga terdapat kelemahan. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, padahal kekuasaan Islam di Timur Tengah yang masih dalam genggaman Khalifah Umayyad di Damaskus, Baghdad, Mekkah, dan Madinah tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk melakukan penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Teori Arab. Teori Arab ini merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Islam dibawa masuk dan disebarkan oleh bangsa Arab itu sendiri. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 karena pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya dan berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony, John, Arnold, dan Buya Hamka. Terdapat 3 bukti utama yang mendukung teori ini. Pertama, sejak tahun 647 di pantai timur Sumatera telah terdapat perkembangan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Kemudian, mazhab yang populer saat itu terutama di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang biasanya ditemui pada kebudayaan Islam Mesir. Selain itu, menurut Hamka, orang-orang Arab mampu berlayar mencapai Cina pada abad ke-7, dan Hamka meyakini bahwa para pelayar Arab juga pernah singgah ke Indonesia dalam perjalanan tersebut. Namun, kelemahan dari teori ini hanyalah kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Oleh karena itu, teori Arab ini merupakan teori yang dianggap teori yang paling kuat. Teori Cina. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi sebagai pencetus teori Cina ini menyatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh musafir Cina. Selain itu, seorang pegawai Belanda pada masa kolonial Belanda, Portman, juga menyimpulkan bahwa Islam dibawa dan disebarkan Indonesia oleh orang-orang Cina yang bermazhab Hanafi. Kesimpulan mengenai masuknya Islam ke Indonesia tersebut diperolehnya dari penelitian terhadap naskah Babatan Najawi dan Serat Kanda. Selain dari penelitian terhadap kedua naskah tersebut, Portman juga melakukan penelitian terhadap naskah-naskah kuno Cina yang tersimpan di kelenteng-kelenteng Cina di Cirebon dan Semarang. Teori Cina ini sendiri didasari pada beberapa bukti, yaitu adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Lalu di Jawa juga ditemukan adanya masjid berarsitektur Cina. Raja pertama Demak pun merupakan keturunan Cina. Istilah Cina juga digunakan untuk menulis gelar raja-raja Demak.
Selain itu, terdapat catatan Cina yang menyatakan bahwa para pedagang Cina merupakan yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori maritim. Teori maritim menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Namun teori ini tidak menjelaskan mengenai asal Islam yang berkembang di Indonesia tersebut. Teori ini hanya menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh N.A. Baloch. Dari penjelasan di atas terlihat adanya perbedaan pendapat tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia oleh berbagai tokoh dan peneliti. Dasar berpikir yang digunakan mereka dalam membangun pendapat itu berbeda, sudut pandang dan sumbernya berbeda. Karena itulah perbedaan pendapat tersebut terjadi. Proses masuknya agama Islam di Indonesia atau disebut juga dengan Islamisasi berdampak pada yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat tasawuf dan tarekat, yang kelima kesenian. Perdagangan. Perdagangan ini menggunakan sarana pelayaran. Kesibukan lalu lintas dagang pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi menjadikan para pedagang muslim ikut berpartisipasi di dalamnya. Dalam Islam sendiri, tidak ada pemisah antara kegiatan berdagang dan kewajiban dakwah. Para raja dan bangsawan turut ambil bagian dalam proses penyebaran ini, berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan para mullah dari tempat asal mereka sehingga jumlahnya semakin bertambah banyak. Awalnya para pedagang muslim hanya berdatangan di pusat-pusat perdagangan dan diantaranya kemudian ada yang tinggal, baik untuk sementara waktu ataupun menetap. Tempat tinggal mereka lama-kelamaan berkembang menjadi perkampungan atau perkojan. Lingkungan mereka semakin luas dan terus berkembang hingga muncul kerajaan-kerajaan muslim. Perkawinan. Para pedagang yang berdagangan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan mereka banyak berinteraksi dengan penduduk setempat. Perkawinan antar pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Indonesia. Melalui perkawinan itu, otomatis orang muslim tersebut status sosialnya dipertinggi dengan kebangsawannya. Belum lagi bila pedagang muslim menikah dengan putri raja, keturunannya akan menjadi pejabat birokrasi, putra mahkota kerajaan, dan sebagainya. Dibandingkan kebanyakan pribumi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik, sehingga banyak putri-putri bangsawan yang berminat untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Mereka akan diislamikan terlebih dahulu sebelum menikah. Dengan adanya keturunan dari mereka, lingkungan mereka pun makin luas, hingga kemudian muncul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Selain itu, ada pula wanita muslim yang menikah dengan keturunan bangsawan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan karena dapat turut mempercepat proses islamisasi. Pendidikan. Setelah para pedagang menguasai ekonomi di bandar-bandar seperti Sumatera dan daerah pesisir utara Jawa, mereka mengembangkan pusat-pusat perekonomian itu menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Ulama, guru, atau kiai memegang peran sangat penting dalam dunia pendidikan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai sarana penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Di Aceh, lembaga-lembaga pendidikan Islam mengambil bentuk yang beragam, seperti Meunasah, Dayak, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal lembaga pendidikan Islam Surau. Di Kalimantan dikenal lembaga pendidikan Islam Langgar. Sedangkan di Jawa dikenal pondok dan pesantren. Penduduk setempat diberi bekal segala ilmu agama oleh para ulama. Setelah itu, mereka akan disuruh pulang ke daerahnya dan diharuskan menyebarkan ilmu yang telah diperoleh. Tasawuf dan tarekat. Dalam proses islamisasi, tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting. Pengajaran ini disesuaikan dengan alam dan pikiran penduduk setempat. Para pedagang datang bersama dengan para ulama, dai, dan sufi pengembara. Kemudian para ulama atau sufi tersebut diangkat menjadi penasehat dan pejabat agama di kerajaan. Para ahli tasawuf hidup di tengah masyarakat. Para guru tarekat juga berperan penting dalam organisasi masyarakat kota-kota pelabuhan. Mereka mengajarkan ilmu tasawuf yang digabungkan dengan budaya yang sudah ada. Ajaran tasawuf yang dikembangkan berupa pemanfaatan, kekuatan magis, dan kemampuan menyembuhkan orang lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan hingga abad ke-21 ini. Para sufi sendiri menyebarkan Islam dengan dua cara, yaitu dengan membentuk kader mubalik agar mampu mengajarkan serta menyebarkan agama Islam di daerah asalnya dan juga melalui karya-karya tulis yang dapat tersebar di berbagai tempat. Kesenian. Kesenian ini banyak dipakai dalam penyebaran Islam, terutama di Jawa. Seni kaligrafi, seni sastra-sastra, dan lagu-lagu dolanan dibuat untuk menarik minat penduduk agar memeluk agama Islam. Seni yang paling terkenal adalah seni pertunjukan wayang, di mana tokoh-tokoh Hindu dalam pewayangan diubah namanya dengan istilah Islam. Hal inilah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dia juga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi meminta penonton agar mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.